Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Bu Delia Noviani selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Strategi Operasi kelas E dan juga teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang proses strategi operasi, pemantauan serta pengendalian. Nama saya Dwi Rafli Wibowo, NPM 161 dari kelas E. Pemantauan serta pengendalian operasional yang strategis. Pandangan strategis pemantauan dan pengendalian mirip dengan pandangan operasional, tetapi ada perbedaan. Pada tingkat strategis, tujuan seringkali kurang jelas. Mungkin juga ada pengetahuan yang lebih sedikit tentang bagaimana menghasilkan hasil yang diinginkan. Demikian pula, frekuensi intervensi kontrol yang dibuat berbeda, serta pengendalian strategis bisa tidak berulang, dengan setiap tugas implementasi melibatkan proyek atau investasi yang unik. Kemajuan strategis yang mudah dilacak. Lingkungan berubah dengan cepat, maka organisasi perlu untuk mendeteksi perubahan yang ada dengan cara melacak kinerja, memindai lingkungan, menafsirkan informasi yang dideteksi, dan merespon dengan tepat. Elemen yang setara, membandingkan kinerja aktivitas dan hasilnya secara akurat memang memiliki banyak keuntungan, tetapi juga memiliki beberapa risiko. Implementasi aspek kinerja yang sesuai untuk dilacak tentu akan bergantung pada implementasi itu sendiri. Implementasi dengan tujuan strategis yang berbeda juga akan fokus pada tujuan operasi yang berbeda pula. Tujuan dari implementasi itu sendiri yaitu yang pertama yaitu tujuan proses, yaitu menunjukkan konsekuensi implementasi terhadap proses operasi yang ingin dipengaruhinya. Disebut sebagai tujuan proses karena ketika dipantau mereka mengukur dampak implementasi terhadap proses dalam operasi. Dan yang kedua yaitu tujuan proyek, yaitu menunjukkan kemajuan implementasi menuju titik akhirnya. Tujuan proyek membantu memberikan definisi titik akhir yang dapat digunakan untuk memantau kemajuan dan mengidentifikasi. Balance scorecard menyatukan elemen-elemen yang mencerminkan posisi strategis bisnis, termasuk ukuran kualitas produk atau layanan, waktu pengembangan produk dan layanan, keluhan pelanggan, produktivitas tenaga kerja, dan sebagainya. Pada saat yang sama, balance scorecard mencoba untuk menghindari pelaporan kinerja menjadi berat dengan membatasi jumlah tindakan dan berfokus terutama pada yang dianggap penting. Keuntungan dari pendekatan ini adalah menyajikan gambaran keseluruhan kinerja organisasi dalam satu laporan dan dengan komprehensif dalam ukuran kinerja yang digunakan serta mendorong perusahaan untuk mengambil keputusan. Efek kartu merah. Tingkat target tujuan proses tidak selalu harus konstan atau tetap. Mereka bisa berubah selama implementasi itu sendiri, terutama di lingkungan yang sangat kompetitif atau dinamis. Misalnya ketika pesaing meningkatkan kinerja mereka selama implementasi, maka kinerja sendiri perlu meningkatkan secara proporsional hanya untuk tetap relatif diam. Ini kadang-kadang disebut efek ratu merah. Dalam hal bisnis, strategi yang terbukti paling efektif adalah strategi yang membuat orang lain akan mencoba memblokir atau meniru. Proses pengetahuan dan pengendalian untuk mengendalikan risiko. Untuk pencegahan hingga penanganan risiko dengan tepat, risiko merupakan masalah yang berkelanjutan. Inilah mengapa perusahaan memiliki pakar dan departemen audit internal. Audit internal menjadi aktivitas penjaminan independen dan objektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi, menggunakan pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko. Selalu berkontribusi pada pengendalian strategis. Kemampuan organisasi manapun untuk merencanakan atau membuat keputusan sebelum terbatas. Jadi daripada mengikuti secara dogmatis, rencana yang telah ditentukan mungkin lebih baik untuk beradaptasi saat keadaan berubah. Dan semakin tidak pasti lingkungan, semakin operasi perlu menekankan bentuk fleksibilitas strategis dan mengembangkan kemampuannya untuk belajar dari peristiwa. Umumnya fleksibilitas strategis ini tergantung pada proses pembelajaran yang menyangkut mengembangkan wawasan dan pengetahuan. Adanya putaran tunggal serta ganda. Strategis operasi memastikan bahwa organisasi mengambil manfaat kompetitif yang diperoleh dari pengembangan pengetahuan operasi dengan kontrol proses statistik. Misalnya mengukur karakteristik keluaran dari suatu proses seperti berat produk, waktu respon telepon, dan sebagainya. Ini kemudian dapat digunakan untuk mengubah kondisi input seperti kualitas pemasok, konsistensi manufaktur,
dan pelatihan staf serta yang dimaksud dengan meningkatkan output. Pembelajaran satu putaran sangat penting untuk manajemen operasi yang sedang berlangsung. Sumber daya operasional dan mendasari dapat menjadi mahir dalam memeriksa proses mereka dan memantau kinerja umum terhadap tujuan kinerja umum itu sendiri. Ada 4 kontrol, yaitu kontrol ahli, kontrol coba-coba, intuitif, serta negosiasi. Kontrol ahli yaitu efek intervensi relatif dipahami dengan baik tetapi aktivitasnya tidak berulang. Kontrol coba-coba yaitu tetap efek dari intervensi tidak diketahui sementara aktivitasnya berulang. Organisasi dapat memperoleh pengetahuan tentang bagaimana mengendalikan dengan sukses. Dan kontrol intuitif didasarkan pada tim manajemen yang menggunakan intuisi bawaannya untuk membuat keputusan pengendalian strategis. Dan yang terakhir yaitu kontrol negosiasi, yaitu melibatkan pengurangan ambiguitas dalam beberapa cara yang dengan membuat tujuan menjadi lebih tidak pasti. Penyelesaian yang dinegosiasikan dapat dicari dengan kemudian dapat menjadi tujuan. Dan ini yaitu contoh real perusahaan yang melakukan strategi operasi, yaitu pengendalian operasi persediaan dalam meningkatkan efektivitas pada PT Imago Mulia Persada. Profil singkatnya yaitu PT Imago Mulia Persada didirikan oleh Bapak Berlin Gunawan dan Ibu Purnawarti dan berdiri pada tahun 2004 dan dijadikan perseroan pada tahun 2014. Dan alamatnya di Gedung Menara Karya lantai 28. PT Imago Mulia Persada bergerak di bidang penjualan furnitur dari Italia, di mana PT Imago Mulia Persada merupakan satu-satunya supplier furnitur dari perusahaan-perusahaan furnitur di Italia seperti Living Divani, Lusplan, dan Triad. Struktur organisasi PT Imago Mulia Persada yaitu gambaran umum secara sistematis mengenai hubungan dan kerjasama kelompok orang dalam usaha mencari tujuan bersama. Struktur organisasi PT Imago Mulia Persada berbentuk organisasi garis di mana wewenang mengalir dari atas ke bawah yang setiap bagian mempunyai tanggung jawab masing-masing. Struktur organisasi dan uraian tugas kepada PT Imago Mulia Persada jelasnya dapat kita lihat. Fungsi yang terkait dengan sistem pengelolaan persediaan PT Imago Mulia Persada yaitu pengelolaan persediaan barang dagang pada PT Imago terdiri dari 3 fungsi yang memiliki tujuan saling mendukung terciptanya pengelolaan persediaan yang baik. Fungsi-fungsi itu yaitu yang pertama, fungsi pengadaan persediaan barang dagang bertujuan untuk mengantisipasi pesanan pembelian dari pelanggan dan menjaga agar persediaan pada tingkat yang optimum. Yang kedua yaitu fungsi penyimpanan persediaan barang dagang bertujuan untuk menjaga keamanan persediaan barang dagang yang diterima dan disimpan di gudang agar terhindar dari kemungkinan-kemungkinan yang dapat merugikan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu fungsi pengeluaran persediaan barang dagang. Tujuannya yaitu mendistribusikan barang yang dipesan oleh pelanggan secara tepat waktu dan memantau setiap barang yang keluar dari gudang. Sistem pengelolaan persediaan pada PT Imago Mulia Persada. Hasil wawancara menyatakan prosedur pengelolaan persediaan barang dagang pada PT Imago Mulia Persada yang terbagi menjadi 3 prosedur. Yang pertama yaitu pengadaan barang dan juga digunakan dalam sistem purchase order atau PO. Karena pembelian dilakukan kepada supplier luar negeri untuk menanyakan apakah barang akan dipesan tersedia atau tidak. Prosedur penerimaan dan penyimpanan barang pada PT Imago Mulia Persada yaitu pesanan dikirim melalui supplier dan diterima oleh tim pelaksana beserta daftar barang dalam kontainer yang diberikan oleh bagian pembelian. Dan memeriksa kuantitas dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan daftar barang yang telah dibuat oleh bagian pembelian. Dan yang terakhir yaitu prosedur pengeluaran persediaan pada PT Imago Mulia Persada yaitu bagian sales memastikan kepada bagian gudang yang tidak lain adalah tim pelaksana bahwa barang dagang yang dipesan pelanggan telah siap dikirimkan kepada pelanggan. Dan bagian sales memberikan informasi kepada bagian finance untuk membuatkan surat jalan dan invoice penjualan. Bagian finance memberikan surat jalan dan invoice penjualan kepada tim pelaksana. Analisis pengendalian internal atas pengelolaan persediaan dagang pada PT Imago Mulia Persada. Setelah melakukan survei pendahuluan, kemudian penulis melakukan analisis pengendalian internal pengelolaan persediaan perusahaan dengan tinjauan pustaka yang dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang menilai
Apakah pengendalian internal atas sistem pengelolaan persediaan pada PT Imago Mulia Prasada telah berjalan secara efektif sehingga dapat mengurangi risiko-risiko yang akan dihadapi dalam menjaga kekayaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Analisis sistem pengendalian internal dalam pengelolaan persediaan pada PT Imago Mulia Prasada akan dilakukan penulis dengan menggunakan kuesioner sebagai alat bantu menilai tingkat efektivitas pengendalian internal atas persediaan perusahaan tersebut. Seperti yang telah diungkapkan peneliti dalam latar belakang penelitian di mana pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan atau menjamin terjadinya informasi akuntansi perusahaan yang akurat. Berikut ialah tabel rekap pengelolaan persediaan pada PT Imago Mulia Persada. Hasil kuesioner menunjukkan PT Imago Mulia Persada dalam mengelola persediaan barang dapat kebijakan yang tidak dijalankan menurut prinsip-prinsip pengendalian internal. Dan ada yang efektif, kurang efektif, dan cukup efektif. Kesimpulan dan saran. Setelah dilakukan analisis pengendalian internal atas pengelolaan persediaan barang dagang pada PT Imago Mulia Persada dan pembahasannya dilakukan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Berdasarkan hasil dari 72 pertanyaan disesuaikan dengan COSO 2013 sebanyak 50% menjawab ya, maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal atas persediaan pada PT Imago Mulia Persada masuk dalam kategori kurang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan pengendalian internal atas persediaan barang dagang oleh PT Imago Mulia Persada masih belum sesuai dengan penerapan pengendalian internal berdasarkan COSO 2013. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan yaitu masukan bagi pihak perusahaan. Yang pertama yaitu perlu mempertahankan penerapan pengendalian internal atas pengelolaan persediaan yang sudah berjalan dengan baik dan efektif. Yang kedua itu perlu memperbaiki efektivitas pengendalian internal atas persediaan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga kepada para pembaca atau pelihat yang ini di YouTube dapat mendapatkan materi yang berguna dan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.